Jumpa lagi dengan saya seperti biasa ya. Di video kali ini saya akan mencetak kunci Supra 125 Helmin. Jadi kita kali ini tidak menggunakan lisi ataupun dengan cara tembak ya. Ini kita menggunakan alatnya pembaca kedalaman pinnya ya. Ini bagian malnya. Kemudian ini untuk menaikkan dan menurunkan pinnya ya teman-teman ya. Ini kedalamannya. Jadi kalau dia di sini di kedalaman 8, 7, pin nomor 7, 6 dan seterusnya sampai ke pin nomor 1 ya teman-teman ya. Ini untuk pembacaan kedalaman pin yang mana di Honda kedalamannya hanya sampai 1 sampai 3 ya. Jadi ini untuk pembaca kedalaman 2. Ini untuk pembaca kedalaman 1 ya. Jadi cara penggunaannya di sini. Ini dia pembacaan kedalaman 2. Jadi garisnya harus kita berpatokan di sini ya, bagian tepinya ini. Jadi seperti ini dia, pas di garis. Berarti dia di kedalaman 2. Jadi kalau tidak menyentuh atau melewati garis, dia di kedalaman 3 ya teman-teman ya. Untuk kedalaman 1 sama ya. Jadi dia ini garisnya patokannya. Kalau di sini dia pas di kedalaman 1 ya. Jadi kalau udah kedalaman 1 pas di garis ini, nggak usah lagi kita masukkan pengukur kedalaman 2 karena udah jelas ya. Kalau 2 pasti muat 1 udah tepat di titiknya ya, seperti ini ya. Jadi dia 1, ini dia 2, di sini dia 3 ya teman-teman ya. Jadi garisnya ini patokan ke titik yang di sini ya. Oke, kita buat dulu bagannya. Kita mulai dari hitungan pin nomor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi bahan yang kita pergunakan nanti ini ya. Ini sudah saya tandai ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan jangka sorong ataupun menggunakan malnya dalam menentukan kedalaman atau jarak satu persatu pinnya ya. Kalau ini kita buat terlalu pendek ya teman-teman ya. Nanti dikunci stang atau buka jok tidak bisa berfungsi. Jadi ini dikuncinya ya. Oke, kita hitung dulu cara masukkannya. Minimalnya ini lubangnya kita tutup seperti ini, diratakan. Kemudian kita masukkan. Kita ukur ya, angka 8 kita tarik sedikit lagi. Oke. Kita cari posisi tepatnya dulu ya. Jadi agak digoyang-goyang biar pernya hidup ya. Kemudian kita masukkan, setiap pengukurannya diusahakan menggunakan pengukur kedalaman 1 dulu baru kedua ya. Jadi 1 tidak sampai titik, 2 pas di titiknya. Jadi 8 dia di kedalaman 2. Kita beralih ke mimis nomor 7. Jadi tinggal ditarik malnya, kemudian ditarik lepas, cari posisi pas. Ini kita masukkan kedalaman 1 dulu. 1 tidak sampai titik, kita ganti di nomor kedua. 2 tidak sampai titik, seperti yang saya katakan barusan ya. Kalau tidak menyentuh titik atau melewati, dia di kedalaman 3. Kita beralih ke mimis nomor 5. Nomor 6 ya, mimis nomor 6. Kedalaman 1 tidak nyampe.
kedalaman 2, pas ya, di kedalaman 2, 6 kedalaman 2, kita beralih ke mimis nomor 5, cari posisi tepatnya ya. Kemudian kita cari menggunakan kedalaman 1, tidak masuk, kedalaman 2, pas di kedalaman 2 ya. Jadi 5 kedalaman 2, kita beralih ke pin nomor 4. Oke, kalau udah lengket seperti itu udah pas ya, pinnya udah di dalam paritnya ya. Kita coba di kedalaman 1, pas ya. Kalau udah pas kedalaman 1, kedalaman 2 nggak usah dicoba lagi ya. 4 di kedalaman 1, kita beralih ke pin nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Kedalaman 1 tidak sampai titik ya. Kedalaman 2 tidak sampai titik, berarti pin 3 kedalaman 3, kita beralih ke pin nomor 2. Misalkan posisinya pas ya teman-teman ya. Kita mulai dari kedalaman 2, kedalaman 1 tidak pas di titik ini ya, garis penentunya ya. Kita balik ke kedalaman 2, kedalaman 2 pas di titik ya. Jadi 2 di kedalaman 2. Biasanya kalau untuk motor seperti ini kedalaman 1, pin 1 pasti di kedalaman 1 ya. Jadi bisa kita coba dulu pin terakhir. Oke ya, di kedalaman 1, jadi 1 dia 1 ya. Ini untuk hasil pembacaan ya. 82, 73, 62, 52, 41, 33, 22, 11. Ini kita keluarkan dulu. Ini kuncinya seperti biasa. Saya potong menggunakan tang lisi ya. Jadi untuk kedalaman 1 nggak usah dipotong, 2 langsung dibagi separuh di sini ya. 3-nya kandas menyentuh batas paritnya. Cuman teknik pemotongannya nggak semua bisa untuk bahan kuncinya ya, harus kita lihat dulu ya. Ini karena paritnya sudah pas ya teman-teman ya, jadi pemotongannya seperti yang saya bilang barusan ya. Jadi 2, 82, 73, 62, 82, 73, 62, 52, 41, nggak usah diganggu 4-nya. 33, 22, 33, 22 ya. Ini hasilnya, harus dirapikan lagi kedalamannya ya teman-teman ya. Ini hasilnya, kita tes dulu. Oke ya, sudah berhasil. Tinggal dipotong di bagian sini dan pemasangan magnetnya ya teman-teman ya. Jadi begitulah cara menggunakan pembaca kedalaman pin ya di motor Supra 125 Helmin ya. Jadi fungsinya ini harus ke posisi
pin yang timbul ya. Biasanya kalau model seperti ini pin timbulnya di bawah sini. Jadi posisi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia membaca celah antara pin dan di batas paritnya ini. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini dia masuk. Kemudian membaca celah di batas paritnya dengan celah salah satu pinnya ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu lagi di video-video kita berikutnya.